Seakan-akan dia mengatakan sama Allah, ini tuh harusnya hilang. Padahal Allah yang memberikan kenikmatan itu, dan Allah yang punya masyiah, Allah yang punya kehendak untuk memberikan nikmat itu kepadanya. Tapi makhluknya justru mengintervensi. Itu hasad, Pak. Kenapa dia itu terkategori dosa besar. Jadi kalau kita melihat ada tetangga, lalu melihat memiliki mobil, lalu kita mengatakan orang semacam dia itu kan harusnya nggak punya mobil. Ini ada dua yang dia protes dan intervensi kepada Allah. Satu, dia memprotes Allah memberi. Dua, dia mengatur supaya Allah mengambil lagi nikmatnya. Ini kan berarti orang yang campur tangan, Pak. Sok mendikte Allah. Jadi orang hasad itu secara tidak langsung dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya, orang yang hasad itu mendikte Allah. Siapa yang berhak mendapatkan kebaikan, dan dia juga mendikte Allah supaya kebaikan itu dihilangkan ketika dia tidak suka. Nah, ini yang menjadikan hasad itu dosa besar. Selama ini kita sering mengetahui hasad dosa. Tapi kita juga masih bertanya, kenapa hasad terkategori dosa besar? Dan banyak di antara kita belum paham. Jadi penjelasan ini sekaligus pula memberikan insight untuk kita. Oh, ternyata hasad itu dosa besar. Karena bukan person to person hasad itu. Tapi antara person ini kepada Allah secara langsung. Dan inilah dosa besarnya. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami, ya, bahwasanya hasad itu memang perkara yang luar biasa. Dan betapa sulitnya hati kita manusia untuk mampu bersih dari hasad setiap waktu itu sulit. Makanya Imam Ibnu Taimiyah sampai mengatakan, ma khalal jasad anil hasad. Hampir setiap jasad itu hampir sulit untuk terpisahkan dari hasad. Karena setiap perkara itu bisa membuat kita hasad. Apalagi di tengah era informasi, zaman sosial media. Apa yang kita lihat itu condong membuat kita itu menjadi hasad dalam setiap apapun yang kita lihat. Dan ingat, hasad itu tidak perlu diucapkan dengan lisan. Hasad itu tidak perlu diucapkan dengan lisan. Hasad itu cukup di dalam hatinya saja ketika dia membiarkan perasaan benci itu tumbuh, walaupun tidak mengatakan. Tapi cukuplah orang itu terkategori dan terprosok kepada hasad walaupun tidak mengucapkan. Maaf ya, dalam perkara-perkara yang lain harus diucapkan. Contoh, cerai harus diucapkan. Jual beli harus diucapkan. Ya, dosa zina itu harus mulai dari ucapan dulu ketika menggoda kepada perempuan yang dia zinai. Tapi hasad tidak perlu terwakilkan dengan lisan, cukup di dalam hatinya. Tapi sudah cukup hatinya akan dinilai sebagai hati yang hasad. Nah, itulah betapa bahaya latennya hasad. Jadi ini termasuk pada kategori bahaya laten yang tidak terasa. Dan tidaklah manusia rugi kecuali salah satunya dari penyakit hasad ini. Makanya tadi Rasulullah mengibaratkan dengan sebuah ibarat yang sangat membuat kita termenung. Perumpamaan hasad sebagaimana api ketika membakar kayu bakar. Api dibakar kayu bakar itu kan dalam waktu yang singkat habis, Pak. Ya. Dan itu yang memahamkan kepada kita kenapa hasad itu merupakan dosa besar. Terkategori dosa besar. Ya. Kalau sudah terkategori dosa besar, ya membahayakan. Makanya Imam Ibnu Qayyim melanjutkan kembali. Ada orang gak pernah zina, gak pernah khomer. Tapi dosanya besar di sisi Allah. Kenapa? Setiap hari apapun yang dia jumpai menumbuhkan hatinya untuk hasad. Dan ingat, selalu orang yang melakukan hasad itu mencari pembelaan atas apa yang dia tidak suka dari saudaranya. Sebagaimana pada surat Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Manusia itu tahu tentang dirinya, tetapi manusia itu suka membuat alasan. Kalau boleh saya ibaratkan, Pak, kata Allah di dalam surat Al-Qiyamah ini apa? Manusia itu pengacara hebat untuk dirinya. Dan salah satu di antara walau alqa ma'adirah, sering nyampaikan udur itu apa? Udur ketika dia hasad. Ya memang pantas kok dia harus digituin.
Kan harusnya memang nggak pantas dia juga dapat nikmat itu. Nah, manusia itu nanti akan membuat 1000 alasan. Walau alqa ma'adhirah, walaupun dia mengajukan alasan, ya sebenarnya itu adalah hasad yang ada pada hatinya. Ya, Masya Allah ya. Yang ngeri tadi perkataan Imam Ibnu Qayyim, ada orang tidak riba, tidak zina, tidak khamr, tapi kedudukannya ketika berjalan sama Allah itu dosanya banyak. Lah dosa itu salah satu kontributor besarnya itu adalah ketika selalu membiarkan hatinya jatuh di dalam perkara hasad. Ya, makanya Masya Allah lah, makanya tidak mengherankan kalau kita menjumpai kebalikannya, orang yang mampu dan mewaspadai dirinya dari bahaya laten hasad, pahalanya juga nggak tanggung-tanggung dikasih oleh Allah surga, walaupun mungkin dia agak lemah dalam pengamalan sunnah mustahab. Tapi kalau dia mampu menjaga dirinya dari hasad, bayarannya cash dan kontan, yaitu surga. Makanya kita melihat dari salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dalam satu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tentang kejadian Arab Badui kan Pak. Arab Badui yang seorang laki-laki Ansor yang diceritakan oleh Nabi sebagai penduduk surga. Sampai Nabi mengatakan 3 kali bahwasanya dia itu adalah penduduk surga. Testimoni ini disampaikan Nabi sampai 3 kali. Yang menarik jawaban dari laki-laki Ansor ini. Mari kita bedah secara hadisnya, tahlil lafzinya Pak. Maka dikatakan oleh orang Ansor ini ketika ditanya sama Abdullah bin Amr bin As, kenapa Nabi kok sampai ngabarin kamu sebagai penduduk surga 3 kali? Padahal malam kamu biasa, tahajud enggak, amalan sehari-hari juga di dalam surah mustahab juga biasa. Tapi kenapa kok Nabi sampai ngabarin kamu sebagai penduduk surga 3 kali? Nah, jawaban dari beliau pada saat itu adalah, Innila ajidu fi nafsi minal muslimina ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyah. 2 yang dia sebutkan Pak. Saya tidak pernah mendapati hatiku benci kepada urusan kaum muslimin. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyah. Maka Arab laki-laki Ansor ini menjawab yang 2, hati saya tidak pernah hasad terhadap semua kebaikan yang Allah bagikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Saya ulang kembali kata-kata ini. Karena inilah kunci yang menjadikan beliau sampai dikasih testimoni oleh Rasulullah sebagai penduduk surga 3 kali. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyah. Jadi modal dia dagang sama Allah, modalnya ini Pak. Dia nggak modal tahajud, dia nggak modal sholat duha, dia nggak modal sedekah, karena nggak diterangkan di dalam riwayat ini bagaimana beliau menerangkan tahajudnya, karena memang 3 hari tidak tahajud dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As. Tapi dia menceritakan strategi bisnisnya dia kepada Allah. Strategis bisnisnya dia dengan Allah itu apa? Wala ahsudu ahadan. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyah. Saya nggak pernah hasad terhadap semua kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kaum muslimin. Dan itu strategi dia menuju kepada Allah dalam perdagangan bisnis.